Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you're fine. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan belajar tentang ciri-ciri dan jenis cerita fiksi, gaya dan gerak, dan tinggi rendahnya nada. Anak-anak, pasti kalian sudah pernah membaca atau pernah mendengar cerita Malin Kundang ya? Kira-kira cerita Malin Kundang itu masuk dalam jenis cerita apa ya? Malin Kundang itu masuk dalam jenis cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan yang sengaja dikarang oleh pengarang dari hasil murni imajinasi atau khayalannya. Cerita fiksi itu bisa berdasarkan fakta yang pernah terjadi di dunia nyata yang diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, cerita fiksi bertujuan untuk menghibur pembaca dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, cerita fiksi disajikan dalam bentuk alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang kelima, mengandung nilai moral atau amanat. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang yang menimbulkan tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya cerita Pak Pandir, Pak Belalang, Lebay Malang, dan lain-lain. 2. Mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa dan alam gaib atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya cerita Putri Junjung Bui dan Putri dari Bambu. 3. Fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya cerita kancil dengan buaya dan burung bangau. 4. Legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu wilayah atau tempat, asal-usul suatu benda, kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. 5. Saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah kepahlawanan. Contohnya Calon Arang dan Lutung Kasarung. 6. Cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. 7. Novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya novel Laskar Pelangi. Anak-anak masih ingat ya dengan permainan ayunan? Ustazah rasa kalian semua sudah pernah bermain ayunan ya, entah itu bersama ayah bunda ataupun bersama teman. Bisa diperhatikan animasi anak tersebut. Di situ terlihat jelas ada anak yang menarik ayunan, kemudian mendorongnya hingga bergerak maju dan mundur. Nah, ternyata ayunan tersebut bergerak karena adanya sebuah gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Pada pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan bahwa gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, dengan adanya ayunan yang bergerak menandakan bahwa terjadinya sebuah tarikan dan dorongan yang mana mengakibatkan ayunan tersebut bergerak. Silakan diperhatikan meja tersebut. Ya, dengan adanya gaya terjadi pada meja yang menjadikan meja tersebut bergerak atau berpindah tempat.
Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Perbedaan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, sedangkan gerak tidak dapat mempengaruhi bentuk benda. Gaya dapat membuat benda itu bergerak, sedangkan benda bergerak belum tentu memiliki gaya. Berikut ini beberapa contoh gerak dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh gerak mengayuh sepeda yang dipengaruhi adanya gaya otot. 2. Contoh gerak mendorong meja yang dipengaruhi adanya gaya otot. 3. Contoh gerak gesekan pada rem sepeda yang dipengaruhi adanya gaya gesek. 4. Contoh gerak menarik besi dengan magnet yang dipengaruhi adanya gaya magnet. 5. Contoh gerak buah mangga jatuh dari pohonnya yang dipengaruhi adanya gaya gravitasi. Dan masih banyak lagi contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari yang ditimbulkan oleh adanya gaya. Tinggi rendahnya nada. Perlu diingat kembali ya anak-anak bahwa setiap lagu pasti ada tempo dan tinggi rendahnya nada. Tempo merupakan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan yang mana terbagi menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Sedangkan tinggi rendahnya nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagunya. Anak-anak, pada lagu Yamko Rame Yamko yang berasal dari Papua ini memiliki tempo yang cepat, yang mana pembawaan lagu ini menggambarkan keriangan dan penuh semangat. Coba diperhatikan gambar notasi angka di atas. Di situ terdapat notasi angka yang memiliki titik di bawah, ada yang tidak memiliki titik, dan ada yang memiliki titik di atas. Nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Nah, itu tadi merupakan urutan tangga nada. Perlu diingat ya anak-anak bahwasanya semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Baik anak-anak, itu tadi pemaparan materi dari Ustazah, pesan Ustazah. Don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.